Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini waktunya jam pembelajaran seni budaya. Materi pokok hari ini adalah jenis, fungsi, dan unsur seni Nusantara. Pembelajaran kita hari ini, yang pertama memahami jenis, fungsi, dan unsur seni rupa Nusantara. Yang kedua, mengidentifikasi jenis, fungsi, dan unsur seni rupa Nusantara. Pada dasarnya, seni memiliki sifat-sifat dasar, antara lain sifat kreatif, individualitas, ekspresif, abadi, dan universal atau kesemestaan. Yang pertama, bersifat kreatif. Karya seni itu diciptakan dengan inovasi-inovasi yang baru. Kemudian yang kedua, bersifat individualisme. Karena karya seni itu berciri personal sesuai dengan karakteristik masing-masing seniman. Yang ketiga, bersifat ekspresif, karena karya seni merupakan hasil ekspresi seniman. Yang keempat, bersifat abadi. Abadi ini karena karya seni itu bisa dinikmati keindahan karyanya meski penciptanya itu sudah tiada. Yang nomor 5, karya seni bersifat universal karena kapanpun karya seni itu bisa berkembang dan dapat dinikmati oleh siapapun. Nah, karya seni budaya Nusantara yang akan kita bahas hari ini adalah tentang karya seni rupa. Nah, apa itu seni rupa? Seni rupa merupakan cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap oleh indera penglihatan dan dapat dirasakan oleh indera perabaan. Agar menjadi sebuah karya seni, seni rupa memiliki unsur-unsur yang disatukan, kemudian menjadi sebuah karya seni yang indah. Nah, unsur-unsur seni rupa ini antara lain, yang pertama ada titik. Titik merupakan unsur seni rupa yang paling dasar. Dasar kita membuat garis, bidang, serta bentuk-bentuk lainnya. Kemudian yang kedua ada unsur garis. Unsur garis merupakan gabungan dari titik-titik yang memiliki dimensi memanjang. Unsur yang ketiga ada bidang. Bidang merupakan penggabungan dari beberapa garis bersifat pipih. Datar, permukaannya itu datar. Nah, bidang terdiri dari bidang geometris dan non-geometris. Bidang geometris antara lain persegi, segitiga, lingkaran, dan sebagainya. Sedangkan bidang non-geometris adalah bidang-bidang yang bebas. Yang nomor 4 ada unsur bentuk. Bentuk merupakan gabungan dari unsur bidang. Penggabungan dari beberapa bidang tertentu. Nah, secara bahasa berarti bangun. Adapun dua jenis bentuk antara lain ada bentuk geometris dan bentuk non-geometris. Bentuk geometris itu antara lain bentuk kubistis, contohnya balok dan kubus, dan bentuk silindris, contohnya bola dan tabung. Sedangkan bentuk non-geometris merupakan bentuk yang meniru objek yang ada di alam seperti hewan, manusia, pohon, dan masih banyak lagi. Unsur yang kelima ada unsur ruang. Ruang itu merupakan unsur seni rupa yang memiliki dua sifat, yakni ruang nyata dan ruang semu. Apa itu ruang nyata dan ruang semu? Ruang nyata itu ruang yang bersifat real atau nyata yang biasanya terdapat pada karya seni 3 dimensi, contohnya patung. Sedangkan ruang semu, ruang yang bersifat semu atau khayalan atau tidak nyata biasanya terdapat pada karya seni 2 dimensi, seperti contohnya lukisan interior rumah. Unsur yang keenam ada unsur warna. Warna merupakan kesan yang ditimbulkan oleh pantulan cahaya pada mata. Warna menurut teori Brewster ada 3. Yang pertama, warna primer. Warna primer merupakan warna dasar, contohnya merah, biru, kuning.
Sedangkan warna sekunder merupakan warna yang dihasilkan dari percampuran dua warna primer. Contohnya orange itu percampuran dari merah dan kuning, itu dua warna primer. Kemudian hijau, warna sekunder hijau merupakan percampuran dari warna biru primer dan warna kuning primer. Kemudian ungu merupakan percampuran dari merah primer dan biru primer. Yang ketiga, warna sekunder. Warna sekunder merupakan warna yang dihasilkan dari percampuran warna primer dan warna sekunder. Contohnya, coklat kemerahan itu berasal dari merah, percampuran dari merah dan hijau. Coklat kebiruan merupakan percampuran dari warna biru dan jingga atau orange. Kemudian coklat kekuningan merupakan percampuran dari warna kuning dan ungu. Selanjutnya, unsur yang selanjutnya ada tekstur. Tekstur merupakan sifat atau keadaan permukaan bidang pada suatu karya seni. Tekstur terdiri dari dua, yakni tekstur nyata dan tekstur semu. Apa itu tekstur nyata dan tekstur semu? Tekstur nyata merupakan sifat permukaan benda yang antara apa yang dilihat dengan apa yang diraba itu sama. Contohnya, jika benda yang kita lihat permukaannya seperti kasar, tapi pas diraba memang kasar, maka itu tekstur nyata. Sedangkan tekstur semu, sifat permukaan benda yang antara penglihatan dan perabaan itu berbeda. Apa yang kita lihat dengan apa yang kita raba itu berbeda atau tidak sama. Contohnya, benda pada lukisan tersebut yang kita lihat terlihat kasar, namun ketika dipegang atau diraba terasa halus seperti permukaan kanvas. Unsur selanjutnya ada unsur gelap terang. Unsur gelap terang ini merupakan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Jadi, benda yang terkena cahaya akan lebih terang dibandingkan benda yang tidak terkena cahaya. Jadi, yang tidak terkena cahaya maka arsirannya akan lebih gelap. Nah, komposisi dapat mencangkup prinsip penataan unsur-unsur seni rupa. Jadi, prinsip penataan unsur-unsur seni rupa itu ada antara lain ada kesatuan, unity, ada keseimbangan, balance, ada irama, rhythm, ada penekanan, emphasis, ada proporsi, proportion, dan keselarasan. Adapun teknik dalam pembuatan karya seni dua dimensi, yang pertama ada teknik melipat, menggunting, merekat. Teknik ini merupakan teknik manipulasi beberapa lembar kertas yang dirangkai sedemikian rupa hingga membentuk sebuah karya seni dua dimensi. Yang kedua ada teknik plakat. Teknik plakat ini paling sering digunakan pada saat melukis. Biasanya menggunakan cat minyak atau cat akrilik dengan cara digoreskan agak tebal sehingga warna yang dihasilkan benar-benar bagus. Kemudian ada yang teknik ketiga, ada teknik kolase. Teknik kolase ini merupakan teknik dengan cara memotong kertas, kemudian kertas tersebut ditempelkan pada objek tertentu sehingga membentuk lukisan yang indah. Kemudian yang keempat ada teknik transparan atau yang disebut dengan akuarel. Teknik ini seringkali dipakai pada saat melukis atau menggambar. Teknik ini biasanya menggunakan cat air, namun hanya digoreskan secara tipis-tipis sehingga terkesan transparan. Lalu yang kelima ada teknik membatik. Membatik merupakan proses menuliskan atau menerapkan cairan malam pada kain polos. Nah, itu yang teknik membatik. Yang selanjutnya ada teknik menyulam. Teknik menyulam ini merupakan kegiatan menghias kain dengan menggunakan tusuk benang untuk hiasan. Kemudian yang terakhir ada teknik menenun, merupakan proses membuat kain dengan menenun benang dengan cara masukkan pakan pada lungsin. Selanjutnya ada teknik dalam pembuatan karya seni tiga dimensi, itu ada 4. Yang pertama ada teknik anyam.
Teknik anyam ini dilakukan dalam pembuatan barang-barang dengan teknik menyusup-nyusupkan antara lungsing dan pakan. Lungsing itu pita atau daun anyaman tegak lurus terhadap si penganyam atau daun anyaman berhadapan dengan si penganyam. Jadi kalau pakan itu pita atau daun anyaman yang disusupkan pada lungsing anyaman yang dilintaskan pada lungsing. Yang kedua ada teknik pahat. Teknik pahat ini merupakan pembuatan karya seni yang dilakukan dengan cara mengurangi sedikit demi sedikit bahan yang akan dibuat karya sehingga menjadi bentuk yang diinginkan. Alat yang dipakai dalam teknik ini antara lain pahat, palu, serutan, serta amplas. Bahan yang akan dibuat karya seni rupa menggunakan teknik pahat ini antara lain batu, kayu, dan es. Yang ketiga ada teknik cor. Teknik cor atau cetak adalah teknik membuat karya dengan cara memasukkan cairan bahan yang dituangkan dalam cetakan. Yang keempat ada teknik aplikasi. Teknik aplikasi merupakan suatu karya hias dalam seni menjahit dengan cara menempelkan bermacam-macam guntingan-guntingan kain yang berbentuk hiasan seperti bunga, binatang, ataupun bentuk lainnya pada sebuah kain. Adapun fungsi karya seni rupa itu yang pertama ada fungsinya sebagai alat pemenuhan kebutuhan fisik. Contohnya seni bangunan, rumah itu bisa kita gunakan untuk tempat tinggal. Seni furniture sebagai media kebutuhan sehari-hari, seperti seni furniture itu seperti lemari, kursi, dan lain sebagainya. Dan seni pakaian seperti batik itu bisa selain untuk pelindung badan juga bisa digunakan untuk keperluan kita berpenampilan di acara-acara tertentu. Kemudian yang kedua sebagai alat pemenuhan kebutuhan emosional, contohnya ketika kita mendengarkan lagu sedih maka kita akan ikut sedih. Kalau mendengarkan lagu gembira maka kita akan ikut gembira. Yang kedua sebagai alat pemenuhan kebutuhan sosial pada bidang rekreasi, itu contohnya seperti kita mengunjungi pameran lukisan, kita akan membuat pikiran kita itu akan lebih segar. Dan selain itu dengan membeli pakaian batik untuk dijadikan oleh-oleh juga membuat kita menjadi senang. Yang kedua ada di bidang komunikasi, itu contohnya poster. Poster itu karya seni yang selain ada gambar-gambar juga ada himbauan-himbauan, iklan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga di bidang pendidikan, fungsinya di bidang pendidikan itu contohnya siswa mempelajari tentang seni rupa, siswa akan tahu bagaimana unsur-unsur seni rupa, kemudian bagaimana teknik-teknik dalam pembuatan karya seni rupa, dan sebagainya, seperti yang kita lakukan hari ini. Nah, itu sebagai alat pemenuhan kebutuhan fungsi karya seni rupa dalam kebutuhan pendidikan. Kemudian selanjutnya fungsi rohaninya seni rupa di bidang rohani, fungsi sosial seni rupa di bidang rohani, contohnya seperti patung dewa yang digunakan oleh pemeluk agama Hindu untuk keperluan agamanya. Itu salah satu dari fungsi sosial seni rupa di bidang rohani. Oke, selanjutnya tugas yang ke-6, silakan jawab pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini, ditulis soalnya. Jangan lupa ditulis pada buku gambar kalian. Selalu ditulis nama dan kelas di atasnya pakai bolpen, jangan bukan diketik. Dan selamat belajar dan selamat mengerjakan.